warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat JKN. Balik lagi di Pod JD alias Podcast JKN Depok bareng aku Sally. Di episode ke-8 hari ini temanya seru banget nih. Ini mungkin masih aneh ya buat teman-teman atau masih belum tahu sebenarnya apa sih Aman JKN. Nah, biar nggak bingung, hari ini langsung aku hadirkan langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Depok, yaitu Mbak Laksmi Damaryanti selaku koordinator frontliner. Halo Mbak Laksmi. Halo Mbak Sally. Iya, hari ini kita bakal bahas lagi ya Mbak ya. Betul. Informasi seputar JKN yang pastinya penting buat Sobat JKN ketahui. Iya. Nah, teman-teman atau Sobat JKN ini masih bingung Mbak Laksmi, sebenarnya apa itu Aman JKN? Aman JKN yang kalau dikatakan aman buat JKN itu artinya kepanjangan dari Anjungan Mandiri JKN. Oke, berarti aman ini singkatan ya? Betul, singkatan. Anjungan Mandiri JKN. JKN. Oke, dalam bentuk fisik tuh kayak apa sih sebenarnya Mbak? Mirip kayak ATM. Oh gitu. Model-modelnya mirip kayak ATM. Berarti dalam sistem ya? Di dalam bentuk sistem. Itu biasanya ada di mana Mbak? Nah, untuk saat ini Aman JKN adanya masih di kantor cabang. Di setiap kantor cabang? Di setiap kantor cabang, dan sedang diupayakan juga ada di kantor kabupaten kota. Nah, kalau bicara Aman JKN itu kan namanya aman, anjungan mandiri, berarti perangkat ya. Perangkat yang berfungsi untuk membantu Sobat JKN mendapatkan layanan informasi dan administrasi. Oke, mungkin kalau divisualisasikan adalah kalau Sobat JKN itu ke kantor cabang BPJS Kesehatan dimanapun, betul. Itu pada saat di ruang pelayanan akan ada seperti ATM ya, mirip. Betul, walaupun nggak sama persis nggak ya. sama persis, mungkin tingginya beda, lebarnya beda. Karena nggak keluar uang juga. Iya, itu Tapi bedanya. Ini keluarnya adalah informasi dan juga layanan administrasi. Oh, oke, seperti itu. Itu biasanya warna apa tuh Mbak? Biar jelas nih secara visual. Kalau bicara Aman JKN tuh kayak macam konsol box gitu. Konsol box yang ada logo jelas JKN-nya, kemudian jelas mengusung tema kita tahun ini dan tahun sebelumnya yang terkait dengan mudah, cepat, udah kegambar sih kalau secara visualisasi ya. Betul. Seperti itu. Tapi di dalam si Aman JKN itu ada fitur apa aja sih Mbak? Nah, untuk Aman JKN sendiri ini itu ada namanya menu status peserta. Jadi kan banyak Sobat JKN yang meminta informasi atas status kepesertaannya Sobat JKN. Iya, betul. Atas besaran tagihannya. Nah, itulah kenapa Aman JKN ada, sehingga Sobat JKN bisa mengecek status kepesertaan sendiri dan juga mengecek tunggakan iurannya sendiri. Contoh aja nih, kebetulan nih kuota internet saya lagi habis nih, kebetulan pulsa WhatsApp lagi nggak ada nih. Berarti untuk melakukan pengecekan status kepesertaan dan besaran tagihan iuran itu bisa melalui Aman JKN. Oh, kita ngecek sendiri cabang. Berarti ya? Betul. Maka namanya mandiri ya? Betul, mandiri. Mandiri bukan Bank Mandiri nih Mbak Sally. Oh, bukan, beda. Bukan, beda. Nah, lainnya menu yang ada di Aman JKN yaitu virtual account, terus ada info JKN, cari lokasi Vaskes, dan ada perubahan data. Oh, jadi ada perubahan data yang dilakukan di Aman JKN. Betul. Itu apa aja Mbak? Nah, perubahan datanya kali ini baru ada 2 menu memang. Perubahan yang pertama fasilitas kesehatan tingkat 1. Perubahan yang kedua kelas rawat. Jadi tadi balik lagi ke kasus, aduh HP-nya nggak bisa mobile JKN nih. Atau kurang support lah karena ya kurang istilahnya. Support. Bukan karena nggak ada pulsa, masa sih nggak punya pulsa. Atau bukan nggak ada kuota internet, masa sih nggak punya kuota internet. Nggak support nih, nggak support, akhirnya mau ngubah Vaskes pakai apa? Bisa pakai Aman JKN. Ubah kelas rawat juga bisa pakai Aman JKN. Oh gitu. Nah tapi kan kalau misalkan nih Sobat JKN mencoba si Aman JKN ini di kantor cabang ya, terus mereka mungkin ragu ya, sebenarnya beneran keubah nggak sih datanya? Itu kan bikin mereka jadi nggak percaya diri ya. Itu gimana Mbak kalau kayak gitu? Nah,
untuk perubahan contoh saja ya, kita bicara perubahan data untuk Vaskes tingkat 1. Nanti peserta itu ketika datang ke konsol box Aman JKN, itu peserta akan melakukan permintaan dengan cara mengklik perubahan data, lalu fasilitas kesehatan tingkat 1. Setelah itu akan ada face recognition atas wajah peserta tersebut. Verifikasinya tuh adalah dengan pengenalan wajah dari peserta. Biar lebih valid lagi ya. Betul. Setelah selesai pengenalan wajah peserta, verifikasinya selesai, baru bisa dilakukan perubahan Vaskes. Berarti jangan khawatir, jangan ragu juga untuk melakukan perubahan di Aman JKN selama dia bisa melakukan perubahan di situ ya. Jadi Aman JKN ini benar-benar ngebantu sobat JKN siapapun yang butuh untuk melakukan perubahan data ataupun mencari informasi seperti itu ya. Dan dia itu berada di setiap kantor cabang BPJS di seluruh Indonesia. Bisa datang ke Aman JKN yang ada di kantor cabang. Doakan ya sobat JKN, mudah-mudahan Aman JKN juga bisa menghampiri sobat-sobat JKN di lokasi-lokasi strategis. Spill dong, kira-kira lokasi mana sih sebetulnya yang cocok buat Aman JKN ini? Jadi masukan juga ya buat BPJS Kesehatan, kira-kira Aman JKN ini dibutuhkan di mana aja. Atau mungkin bisa jadi di mall, ya kan? Lagi keliling mall terus tiba-tiba butuh informasi JKN, bisa ada Aman JKN gitu ya Mbak ya? Bisa aja. Itu mungkin terjadi di masa akan mendatang ya kan? Nggak ada yang nggak mungkin ya? Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi boleh nih teman-teman kasih masukan lokasi strategis mana aja yang membutuhkan Aman JKN untuk membantu teman-teman juga melakukan perubahan data dan mendapatkan informasi seputar JKN. Nah sebelum spill yang tadi lokasi Aman JKN, enaknya sobat JKN nyoba dulu Aman JKN di kantor cabang. Bener juga ya. Di Depok sendiri ada ya Mbak ya? Ada. Ada di Depok ada. Memang saat ini posisinya masih di dalam ruang tunggu antrian yang di sebelahnya mesin antrian tuh. Berarti lebih mudah dikenali ya? Betul. Jadi sebelum sobat JKN datang untuk mengambil nomor antrian, sobat JKN bisa datang langsung di depannya Aman JKN untuk mengklik atau meminta atau melakukan permintaan di menu-menu yang ada di Aman JKN-nya. Berarti setelah itu? Nah, setelah peserta melakukan permintaan dengan cara mengklik tadi, akan ada verifikasi tertentu jika memang sobat JKN melakukan perubahan data peserta. Tenang saja, masih ada security yang akan membantu sobat JKN di kantor kita. Nah itu yang penting juga ya. Mungkin kalau sobat JKN denger kayaknya aduh kayak aku nggak percaya diri deh buat pakai Aman JKN karena nggak ngerti. Tenang aja karena akan dibantu ya oleh security. Pastinya security, kemudian yang kedua juga ada service officer. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut mencoba. Kami pasti akan bantu sobat JKN semuanya. Jadi kalau kayak gini udah jelas bahwa JKN sendiri sudah memberikan banyak banget kanal ya. Dari online, dari offline. Dan salah satunya juga ada Aman JKN. Jadi sobat JKN nggak usah bingung lagi. Kalau sampai misalnya bingung juga kita akan bantu ya. Pasti kami akan selalu bantu untuk sobat JKN mengakses kanal-kanal kami dan juga memang kanal nggak ribet itu pasti online. Nah berarti kan kalau udah dikasih tahu kayak gini lebih enak ya. Jadi tahu nih, kirain tuh Aman JKN itu apa? Ternyata ini adalah sebuah anjungan mandiri yang ada di kantor cabang. Betul sekali. Jadi nggak pada bingung lagi. Nah buat sobat JKN. Kayaknya cukup ya informasi hari ini udah lengkap banget tentang anjungan mandiri JKN. Buat sobat JKN yang mau tahu informasi lagi lainnya tentang JKN yang lengkap dan juga pasti bermanfaat, tetap stay tune terus di podcast kita alias PodJD, podcast JKN Depok. Kita pamit dulu. Terima kasih buat sobat JKN. Salam PodJD, podcast JKN Depok. Stay healthy, keep productive. See you.